Kami dari tim peneliti akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Moderasi Beragama pada Remaja. Moderasi beragama merupakan sikap moderat yang ditunjukkan oleh seseorang ketika ia menghadapi perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok dengan orang lain yang ada di lingkungan sosial masyarakat. Sikap moderat yang ada di lingkungan ini ditunjukkan dengan menerima perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Meskipun demikian, terdapat kasus-kasus tersebar secara luas terkait dengan perilaku atau tindakan tercela yang mengindikasikan intoleransi keagamaan di lingkungan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, atau bidang lain. Perilaku dan tindakan intoleransi merupakan ekspresi dari ketidakmampuan seseorang dalam mengembangkan sikap moderasi beragama. Hal tersebut mencederai kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Tindakan intoleransi keagamaan ini cenderung berdampak negatif terkait dengan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat. Tindakan intoleransi menumbuhkan perasaan terluka, kecewa, sakit hati, dan dendam yang muncul dalam hati setiap orang atau kelompok sosial keagamaan yang menjadi korban intoleransi. Tindakan intoleransi dilandasi oleh sikap antipati, benci atau curiga terhadap kelompok lain yang berbeda iman agamanya. Sikap antipati, benci, dan curiga ini adalah sikap yang tidak sehat. Dan hal ini terjadi karena ketidakmampuan seseorang tidak mampu memahami arti pentingnya sikap toleransi. Ketidakmampuan tersebut dipengaruhi oleh kondisi rendahnya pendidikan karakter di tengah masyarakat. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada anak didik. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan dalam pembelajaran kepada anak didik yang menekankan pengembangan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari tradisi dan budaya lokal suatu masyarakat. Di kalangan orang Batak misalnya dikenal prinsip Dalihan Natulu sebagai sistem kekerabatan yang menjadi pilar utama dalam kehidupan sosial suku Batak. Dalihan Natulu terdiri dari 3 elemen: Sombamar hula-hula atau hormat kepada keluarga istri, yang kedua elek marburu, sayang kepada anak perempuan, dan yang ketiga manat bardongan tubuh atau saling menghargai sesama saudara. Sistem ini mengatur interaksi dan kewajiban antar anggota keluarga besar. Maka prinsip ini di dalam pendidikan karakter dapat dipergunakan. Makna pendidikan Dalihan Natulu mencerminkan nilai-nilai hormat, kasih sayang, dan saling menghargai, saling menjadi landasan menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam komunitas Batak. Demikian juga misalnya kearifan lokal Tepo Seliro dari Jawa, membangun sikap tentang rasa pada orang lain. Dan Dalihan Natulu dari Batak menjunjung sikap hormat dan kasih sayang satu sama lain, merupakan contoh nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter, guna memperkuat sistem moderasi beragama di kalangan remaja. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal punya potensi besar memperkuat moderasi beragama di kalangan remaja. Maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dapat memperkuat sikap moderasi beragama bagi para remaja Indonesia. Gambaran mitra dari penelitian kami ini adalah institusi pendidikan di lingkungan sekolah menengah yang memiliki siswa yang relatif masih tergolong kaum remaja dan menjadi sarana efektif untuk menyebarkan konsep moderasi beragama melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Para pendidik yang terlibat di sekolah merupakan mitra yang baik untuk dapat menjangkau anak didik dalam membangun perilaku dan sikap moderat dalam beragama. Penelitian ini memiliki kompetensi dari para peneliti antara lain rekam jejak dari penelitian sejak tahun 2019, di mana Ketua Periset telah meneliti sikap moderasi pada kaum remaja dalam kaitannya dengan kesejahteraan spiritual. Pada tahun 2023, Ketua Periset
memiliki penelitian dengan tema peran kecerdasan spiritual dalam membangun sikap moderasi beragama di 3 provinsi, di Lampung, DKI Jakarta, dan juga di Jawa Barat. Penelitian ini telah mendapatkan pendanaan dari DRTPM dan juga dilaksanakan pada tahun kedua, karena untuk memperkokoh sikap moderasi beragama bagi remaja perlu didukung dengan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di lingkungan sekolah. Penelitian ini menjadi urgent atau penting mengingat bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal harus dilakukan secara sustainable atau berkesinambungan serta terstruktur dengan mengedepankan nilai-nilai budaya yang kaya di tanah air. Secara khusus, penelitian ini akan mendorong kaum remaja untuk memperkokoh sikap moderasi beragama melalui pembenahan pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai positif yang terdapat pada budaya nasional Indonesia. Keterlibatan mitra baik dari siswa-siswi SMP maupun siswa-siswi SMA dari daerah akan memperkaya tentang pengenalan nilai budaya sekaligus luaran dari penelitian ini dapat menghasilkan model pembinaan karakter berbasis kearifan lokal yang akan dapat diterapkan di dalam pendidikan karakter di sekolah. Hasil riset ini pun juga akan diterapkan dalam pembinaan karakter remaja di daerah masing-masing secara khusus dalam kaitan dengan penguatan sikap moderasi beragama. Tim periset lainnya ataupun anggota kedua memiliki pengalaman dalam riset tentang pembentukan model resiliensi remaja Indonesia ketika dilakukan pada tahun 2019 hingga 2020 dengan pendanaan dari DRTPM Dikti serta dilanjutkan dengan penelitian pada tahun 2023 mengenai pembentukan karakter remaja awal yang dapat dibangun melalui aktivitas atau pendidikan tari baik bersifat ekskul maupun di luar sekolah. Melalui dukungan dari keluarga ataupun orang tua, maka remaja awal ataupun anak-anak dapat membangun keterampilan bekerja sama, menyesuaikan diri dan berinteraksi serta kedisiplinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya mencari strategi yang lebih efektif untuk membantu remaja memahami makna atas tarian tradisional dan menjadikan penting untuk mencegah perilaku-perilaku antisosial. Kemudian dalam peta jalan yang kami ajukan dalam proposal penelitian ini, tim riset mengenai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal masih sangat jarang dilakukan, apalagi pendidikan karakter dalam kaitannya dengan moderasi beragama. Pada umumnya, pembahasan tentang moderasi beragama relatif masih berputar atau berfokus pada pengertian apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan bagaimana melakukan serta mempraktekkan moderasi beragama di Indonesia. Istilah moderasi beragama pun baru populer ataupun digalakkan khususnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mengutip dari Balitbang Kemenak RI 2019 dalam lingkup 5 tahun terakhir. Konsep yang selalu digalakkan sebelumnya adalah toleransi beragama. Padahal toleransi beragama akan tercapai apabila remaja ataupun individu memiliki sikap moderasi beragama yang baik dan memadai. Dalam penelitian ini kami mengusulkan kebaruan atau mengklaim tentang novelty, bahwa novelty dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menerapkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ataupun local wisdom guna penguatan sikap moderasi beragama pada remaja. Riset yang sebelumnya dilakukan masih berfokus pada pendidikan karakter dan penerapannya di sekolah. Misalnya pendidikan karakter berbasis kelas dan kultur sekolah, mengutip dari Kusumo tahun 2022. Selain itu, kebaruan dari penelitian ini adalah mengaitkan pendidikan karakter dengan local wisdom yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2023 pada pelajar kelas 7, bahwa pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dapat membendung remaja dari pengaruh perkembangan teknologi yang semakin deras.
Penelitian moderasi beragama pun relatif baru, dilakukan sejak 5 tahun terakhir semenjak dipropagandakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan ada upaya penelitian-penelitian yang umumnya berputar penjelasan konseptual moderasi beragama dan sharing pengalaman empiris tentang moderasi beragama di berbagai daerah serta berbagai strategi. Dan salah satu unsur terpenting yaitu penguatan sikap moderasi beragama pada remaja adalah pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan yang ada di Indonesia yang disebut dengan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Di dalam budaya itu sendiri terkandung berbagai nilai-nilai positif seperti gotong royong, tepo salero di Jawa, ataupun prinsip Dalihan Tolu masyarakat Batak, di mana prinsip ini telah menjunjung rasa hormat dan saling menghargai menjadi modal dasar untuk memperkuat sikap moderasi beragama pada remaja. Untuk itu, ada nilai-nilai strategis yang diusulkan. Yang pertama, memperkuat jati diri dan identitas lokal. Maka pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini akan membantu kaum remaja mengenal dan menghargai budaya lokal. Dan yang kedua, nilai strategis yaitu dengan memahami kearifan lokal, remaja akan belajar untuk menghargai keberagaman dalam masyarakat termasuk keberagaman agama. Selanjutnya kita masuk dalam bagian metode. Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memenuhi tujuan penelitian yang sebelumnya disampaikan, penelitian ini akan menerapkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara gabungan yang dikenal sebagai metode campuran atau mixed method dengan rancangan eksploratoris sekuensial mengacu pada ahli kualitatif dan kuantitatif Pereswell dan kawan-kawan sebagaimana dikutip dalam Tashokuri dan Tedil 2010 dengan mengikuti tahapan sebagai berikut, yakni dalam 2 tahun penelitian. Pada tahap pertama akan dilakukan studi preliminer yang dimaksudkan untuk mengungkap nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom yang relevan dengan inklusivitas, toleransi, dan sikap beragama moderat yang dijelaskan di bagian pendahuluan. Kedua, elisitasi, yakni untuk mendapatkan informasi mengenai indikator-indikator instrumen pengumpulan data yang akan digunakan setelah memutuskan instrumen yang sesuai digunakan berdasarkan temuan dari studi pada tahap ini. Pada tahap 2 tahun pertama, akan dilakukan survei dan pretest yang dimaksudkan untuk menguji instrumen sekaligus mengetahui sejauh mana daya prediktif variabel-variabel berupa karakter berbasis kearifan lokal terhadap moderasi beragama. Dengan kata lain, dalam tahap ini dilakukan uji konstruk dan uji model teoritik guna menemukan kerangka kerja atau framework yang dapat dipakai untuk menyusun rancangan intervensi. Jumlah partisipan untuk tahap ini sekurang-kurangnya 220 orang pada masing-masing wilayah. Adapun data akan dianalisis secara kuantitatif melalui Structural Equational Modeling atau SEM menggunakan Smart PLS versi 4.0. Hasil dari tahun pertama ini diharapkan adalah hasil exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis instrumen penelitian. 2, kerangka kerja hasil pengujian model teoritik. Dan yang ketiga adalah rancangan intervensi yang akan diujikan pada subjek pada tahun kedua. Tahun kedua, tahap pertama akan dilakukan pengujian rancangan intervensi dan post-test. Dalam tahap ini dilakukan uji coba rancangan intervensi yang dihasilkan dari 2 tahap studi pada tahun pertama sebelumnya kepada sekitar 60 orang sekaligus dari partisipan pada tahap kedua tahun pertama yang dipilih secara acak. Hasil dari tahap ini akan menunjukkan efektivitas rancangan intervensi yang disusun dan sekaligus atau pada saat yang sama mengidentifikasi kelemahannya. Tahap kedua pada tahun kedua akan dilakukan evaluasi dan revisi rancangan intervensi dengan menganalisis pelaksanaan uji coba dan penyempurnaan rancangan yang diharapkan dapat diterapkan dalam intervensi psikososial dan psikoedukasi untuk menguatkan sikap moderasi beragama dalam skala yang lebih luas dengan menerapkan prinsip daya ahli terap atau transferability
dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik. Dalam tahap ini juga akan dilakukan inquiry kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion terhadap hasil evaluasi uji coba yang telah dilaksanakan. Diskusi ini akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya adalah pihak sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, akademisi, pegiat pengembangan komunitas atau masyarakat, kalangan pemangku adat, budayawan, kalangan pemerintah, dan lainnya dengan jumlah peserta 12 orang pada tiap wilayah. Hasil dari 2 tahun pelaksanaan penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan atau policy brief yang diharapkan secara signifikan memperkuat upaya moderasi beragama bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja dan orang muda, dengan mempromosikan nilai-nilai budaya setempat atau kearifan lokal yang mendasari karakter kuat dalam inklusivitas, toleransi, dan multikulturalisme. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, wilayah penelitian ini adalah Desa Tumbajaya, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua adalah Desa Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan kedua kancah ini antara lain adalah karakteristik wilayah sebagai pesisir yang heterogen, multietnik, multireligi, namun tetap mengandung nilai adat dan budaya yang kuat, yakni Tapanuli Tengah, mengacu pada Fasariu tahun 2011 dan berbagai sumber yang kami acu. Karakteristik wilayah sebagai non-pesisir yakni Salatiga, relatif homogen etnik namun multireligius, tetap menganut nilai adat dan budaya yang kuat, yaitu Desa Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, mengacu pada berbagai sumber yang kami miliki. Selain itu, kancah pendidikan tergolong sebagai sekolah yang sudah berumur tua, yakni didirikan tahun 1954 pada SMP Negeri 3 Salatiga dan tahun 1958 yakni SMA Budi Mulia Tumbajaya, Sumatera Utara. Terkait pembagian peran dan tugas para periset dan anggota periset berlangsung demikian. Peran periset atau ketua pengusul adalah menyusun proposal, mengkoordinir pelaksanaan penelitian, mengumpulkan bahan dari lapangan, menghubungi mitra, mengolah data yang terkumpul di lapangan, menyusun laporan kemajuan penelitian, menyusun draft artikel luaran penelitian, membantu menyusun modul intervensi di lapangan, dan menyusun draft model dan kebijakan. Sementara anggota pertama periset berperan sebagai pembantu penyusun proposal, membantu pengumpulan bahan di lapangan, membantu mengolah data dari lapangan. Anggota kedua berperan sebagai pembantu menyusun draft artikel jurnal, membantu menyusun laporan kemajuan, menyusun laporan akhir penelitian, membantu menyusun draft modul dan model kebijakan. Lalu mitra yang diwakili oleh Kepala Sekolah Budi Mulia Tumbajaya Manduamas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akan berperan untuk memfasilitasi periset saat berkunjung ke sekolah dan mengumpulkan data dan membantu peneliti di lapangan, serta turut memberikan informasi yang diperlukan bagi periset demi kelancaran pelaksanaan penelitian di lapangan. Ringkasan mengenai tahapan dan proses pelaksanaan penelitian selama 2 tahun telah kami tuliskan dalam proposal berupa diagram audit penelitian baik tahun pertama maupun tahun kedua. Untuk menegaskan luaran penelitian ini kami sampaikan bahwa pada tahun pertama kami menargetkan artikel Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 3, 2 sertifikat hak karya intelektual berjumlah 2 atas alat ukur kuesioner moderasi beragama berbasis kearifan lokal sebagai kekhasan alat ukur kuesioner penelitian sosial dan alat ukur berbasis kearifan lokal. Pada tahun kedua kami menargetkan jurnal terindeks Scopus Q3 dan model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal untuk memperkuat sikap moderasi beragama di kalangan remaja. Model yang dihasilkan akan berisi modul yang dihasilkan dengan tahapan pelaksanaan atau JUPNIS. Dan yang ketiga adalah kebijakan atau policy brief untuk memperkuat moderasi beragama pada remaja. Dan yang keempat adalah modul pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang akan didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Terima kasih.